Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Pada suatu saat saya berbagi firman di pertemuan pertengahan minggu dengan saudara-saudara seiman tentang satu pasal di Perjanjian Lama. Seorang bertanya pada saya, kenapa kita harus belajar Kitab Perjanjian Lama, sedangkan kita menjalani ibadah sesuai dengan Perjanjian Baru? Saya menjawab, saudaraku, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang sama pentingnya, yang harus kita pelajari. Apabila kita memahami Perjanjian Lama, maka kita akan jauh lebih mengerti Perjanjian Baru. Tuhan yang bertahta di Perjanjian Lama adalah Tuhan yang sama yang bertahta di Perjanjian Baru. Dia tidak berubah. Yesus sendiri berfirman dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudaraku, semua nubuatan dalam Alkitab telah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Semua nubuatan yang dituliskan oleh para nabi di Perjanjian Lama bukanlah lahir dari keinginan mereka, namun dari kehendak Allah dalam pimpinan, inspirasi, dan dorongan Roh Kudus. Pada bacaan Matius 16 ayat 13-20, kita pelajari bahwa Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mari kita baca bersama saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga." Petrus diberkati karena dia mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah dan percaya bahwa Dia adalah Allah. Kita pun demikian, saudara. Apabila kita mengakui Yesus benar-benar Anak Allah dan Tuhan kita, maka kita juga akan selamat dan diberkati. Roma 10 ayat 9 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hidupmu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Saudaraku, pengakuan Petrus saat itu meraih titik puncak yang tinggi imannya. Dan dengan dasar pengertian inilah Tuhan Yesus berjanji akan membangun jemaatnya. Namun pada ayat-ayat selanjutnya, pada saat Yesus mengatakan bahwa Dia harus pergi
dan menanggung penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus menegur Yesus, mengatakan bahwa hal itu tak akan menimpa Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang terjadi, saudara? Petrus yang awalnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhannya, kali ini dengan mulut yang sama menegur Yesus. Pada saat ini, murid-murid Yesus mengerti tentang identitas Yesus. Namun, mereka belum mengerti misi yang harus Yesus lakukan. Kenapa Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa dia harus menderita, ditolak, dan dibunuh? Karena ini adalah rencana Tuhan Allah Bapa di surga, yang sudah tertulis dan baru saja akan digenapi. 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya telah menubuatkan dan tertulis dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 53. Saya akan baca 3 ayat dari pasal ini, saudara. Ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari oleh orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, nubuatan ini digenapi di kayu salib, yaitu pengorbanan Yesus Kristus Tuhan Allah kita untuk menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita dari dosa. Petrus tidak bisa menerima perkataan Yesus karena dia tidak mengerti kehendak Allah Bapa di sorga. Yesus mengenali bahwa iblis yang telah memakai mulut Petrus untuk menghentikan rencana penebusan dosa dan keselamatan umat manusia. Apabila saudara ingat bahwa iblis mencobai Yesus setelah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Di saat Yesus lapar, iblis menggoda dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan selanjutnya, iblis terus mencobai Yesus dan menjanjikan akan memberikan seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya apabila Yesus mau menyembah iblis. Saudara bisa baca hal ini di dalam pasal Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di saat puncak tinggi pengakuan Petrus, iblis datang lagi untuk mencobai Yesus, memakai mulut Petrus untuk mencobainya. Yesus mengenali benar saudara, dan berkata, "Enyahlah iblis,
Saudaraku terkasih, apabila tidak ada pengorbanan Yesus di kayu salib, maka tidak akan ada keselamatan bagi umat manusia. Maka tidak akan ada harapan bagi kita semua akan kehidupan yang kekal. Kita tidak akan hidup bersama dengan Tuhan Allah di sorga. Dalam kehidupan yang kita alami, saudara, akan banyak sekali godaan-godaan iblis yang menawarkan akan kemudahan hidup. Apabila kita tidak benar-benar bergantung pada Roh Kudus dan memegang kuat firman Allah, maka kita akan jatuh, saudara, jatuh dalam dosa. Kita harus memilih antara memenuhi keinginan sendiri dan kemegahan duniawi atau mengikuti Tuhan dan patuh pada firman. Ini sangat tidak mudah dilakukan. Sementara mungkin kita melihat kehidupan orang lain yang jauh lebih diberkati secara materi dan mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak-anak mereka misalnya. Namun, kita hidup secara sederhana dan bahkan mungkin sampai kekurangan. Saudaraku terkasih, janganlah berkecil hati. Tuhan mengerti benar keadaan hidup kita. Biarlah segala rencananya yang terjadi bagi hidup saudara. Segala harta benda dan kekayaan di dunia ini yang banyak dicari orang dan mungkin mencarinya dengan segala cara hanyalah hal sementara. Namun ada kekayaan yang jauh lebih baik di sorga. Saya berdoa agar damai sejahtera Allah akan selalu memenuhi hati saudara. Kiranya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pasal ini, saudara? Yang pertama, hidup patuh pada perintah Allah dan bergantung padanya dalam menjalani iman kita. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ini adalah misi Yesus yang utama, pengabdian pada kehendak Allah Bapa di surga. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, dan membawa mereka kembali pada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, tidaklah mudah hidup dalam pengabdian dan patuh pada Tuhan, di mana banyak sekali godaan-godaan duniawi. Mungkin kita harus juga menderita karena iman yang kita jalani sebagai orang-orang percaya. Dan kita harus memilih apakah kita hidup untuk Allah atau untuk diri kita sendiri. Apakah kita hidup untuk menyenangkan orang lain atau menyenangkan Tuhan? Yang kedua, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal sorgawi. Kita tidak boleh melakukan pertentangan dengan firman Allah. Kita tidak boleh melangkah bertentangan dengan firman Allah. Orang percaya yang benar-benar patuh pada Allah akan benar-benar berdiri dan menjunjung kebenaran firman dan membelanya, saudara. Dia akan terus mencari kerajaan Allah dan kesuciannya. Kita tidak boleh membiarkan ambisi, hasrat duniawi memenuhi pikiran dan hati kita dan membawa kita jauh dari kehidupan yang kudus. Saudaraku terkasih, kita harus benar-benar menelaah
dan menganalisa kehidupan rohani kita, termasuk saya sendiri. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan benar-benar menjadi pengikutnya? Karena disitulah saudara, akan kita temukan damai sejahtera Allah yang sesungguhnya. Mari kita berdoa saudara. Roh Kudus, terima kasih telah membimbing kami dalam pelajaran Alkitab pagi ini. Bantulah kami untuk lebih mengerti kekuatan firman. Kekuatan firman Allah untuk berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan, dan godaan. Di hari Paskah yang agung ini, kami merayakan keagungan Tuhan Yesus. Kami mengerti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan memberikan kehidupan untuk kami melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus, agungkanlah nama besar-Mu Tuhan. Biarlah terang-Mu bersinar melalui kehidupan kami, sampai saat kami bertatap muka dengan-Mu, Raja dari segala raja. Amin saudara, Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.